Shalom anak-anak, semua kalian dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat di dalam mengikuti pelajaran kan? Oke, anak-anak, materi kita hari ini akan membahas tentang himpunan ya. Oke, judulnya adalah himpunan. Mari kita lanjut. Himpunan. Istilah kata kelompok atau kumpulan itu dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Jadi himpunan ini bisa diistilahkan juga dengan kata namanya itu dengan kelompok ataupun kumpulan ya. Di dalam matematika istilahnya bisa dikatakan dia sebagai kelompok atau juga kumpulan. Jadi artinya sama ya. Kumpulan atau kelompok atau himpunan itu sama. Itu artinya sama ya. Oke. Jadi pengertian himpunan itu atau pengertian kumpulan atau pengertian kelompok itu di dalam matematika seperti apa kan begitu ya. Oke, jadi ini dia pengertiannya. Pengertian himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Jadi himpunan yang dimaksud di dalam matematika ini harus ada batasannya ya. Jadi kalau ada batasannya jadi itu dikatakan dia jelas. Itu maksudnya ya. Kita ulang ya. Pengertian himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Jadi apabila ada batasannya maka itu disebut himpunan. Berarti dia jelas. Oke. Berikutnya yang dimaksud didefinisikan dengan jelas adalah dapat ditentukan dengan tegas. Benda apa saja yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam suatu himpunan yang diketahui. Nah, jadi misalkan himpunan berarti kan tentu ada anggota-anggotanya. Nah, jadi anggota-anggotanya itu himpunan itu kalau bisa kita sebutkan di anggota-anggotanya berarti itu dia namanya himpunan ya. Itulah dia namanya himpunan yang ditentukan dengan tegas. Berarti ada anggotanya. Jadi kalau misalkan kita sebutkan himpunan kalau tidak memiliki anggota berarti itu bukan himpunan di dalam matematika ya. Ini di dalam istilah di dalam matematika. Oke ya. Kita berbicara matematika ya. Ditentukan dengan tegas benda apa saja yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam suatu himpunan yang diketahui. Benda-benda yang termasuk dalam suatu himpunan itu disebut nanti. Nah, nanti himpunan tadi kan ada anggota-anggotanya nanti. Nah, anggota-anggotanya itu nanti bisa ini istilah namanya ya, benda-benda yang termasuk dalam satu anggota itu disebut anggota atau elemen atau unsur. Jadi anggota-anggota bagiannya ini nanti itu bisa disebut elemen atau disebut anggota, elemen atau unsur ya, atau unsur-unsur gitu ya. Oke lah, pemahaman dari himpunan ini bagaimana pengertiannya? Coba kita lihat contoh-contohnya ya. Oke, ini dia untuk lebih paham. Nah, coba kita lihat ini contohnya. Kumpulan atau himpunan sama artinya ya. Kumpulan atau himpunan sama artinya. Ingat ya, kalau dibilang kumpulan atau juga disebut kelompok, kelompok atau kumpulan, himpunan itu artinya sama. Jadi itu artinya pengertian di dalam matematika sama. Oke. Kumpulan berarti himpunan juga ya. Himpunan hewan atau kumpulan hewan atau kelompok sama. Kumpulan hewan berkaki 4. Nah, kalau kita lihat di sini kumpulan hewan berkaki 4. Nah, ini ada anggotanya enggak ini? Nah, coba kita lihat. Kalau dia ada anggotanya atau bisa disebutkan anggotanya, berarti ini disebut himpunan. Berarti ini adalah katanya dia jelas dia ya. Kalimatnya ini berarti jelas. Oke, itu tadi pengertian himpunannya. Oke, coba kita lihat. Yang merupakan anggotanya itu misalnya kerbau. Kerbau berkaki 4 ya. Kuda juga berkaki 4. Sapi juga berkaki 4. Nah, apa ada yang mengatakan kerbau itu berkaki 2? Enggak ada. Kuda juga enggak ada mengatakan itu berkaki 2. Sapi juga enggak ada mengatakan berkaki 2. Atau berkaki 3. Enggak mungkin ya. Jadi semua mengatakan kalau ditanya, kalau orang ditanya misalnya kerbau itu berkaki 4, betul? Nah, berarti dia jelas. Nah, itu dia pengertiannya. Jadi jelas dia itulah yang dimaksud dia jelas. Nah, ada batasannya ya, berkaki 4. Batasannya ya ini, kaki 4 ini. Oke. Nah, baru yang berikutnya, yang bukan anggota, misalnya ayam, itik. Oke, apakah mungkin termasuk di sini? Dibilang di sini kan kalimatnya
kumpulan hewan berkaki 4. Nah, kan nggak mungkin ayam masuk di situ. Nah, ayam itu berkaki 2. Itu berkaki 2. Oke ya? Oke, jadi kumpulan di atas adalah himpunan. Jadi ini disebut himpunan karena jelas batasannya. Nah, kan tadi pengertian himpunan kan begitu ya. Nah, ini dia tadi ya. Pengertian himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Didefinisikan itu dengan jelas maksudnya dengan batasannya, dengan jelas gitu ya. Pengertian himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Ini di dalam pengertian himpunan di dalam matematika ya. Kalau di dalam matematika pengertian himpunan itu dia harus jelas. Jadi kalau dia jelas itu disebut himpunan. Oke, jelas di sini pengertiannya ada batasannya. Nah, pengertiannya tadi di sini ada batasannya. Di contoh tadi ini lah batasannya dia dibatasi dengan berkaki 4. Oke ya. Oke, untuk lebih paham mari kita lihat ke contoh 2. Kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Nah, kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Ini apakah ada anggotanya nih? Ya, ini udah jelas pasti ada anggotanya ya. Oke, yang merupakan anggota-anggota daripada faktor dari 12 adalah ini dia. Faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Arti faktor itu maksudnya kira bilangan-bilangan yang habis dibagi dengan 12 ya. Coba kita lihat. 12 habis dibagi 1. Habis. 12 ya. 12 bagi 1 12. Nah, 12 dibagi 2 habis. Berarti berapa dia? 6. Berarti ini merupakan faktornya. Karena faktor itu merupakan adalah hasil baginya. Hasil baginya ya. Hasil baginya ini bisa habis dibagi dengan bilangan ini. Apakah habis dibagi dengan 3? Habis. Berarti 12 bagi 3 4. 12 apakah habis dibagi 4? Habis. Hasilnya 3. 12 apakah habis dibagi 6? Habis. Hasilnya 2. 12 apakah habis dibagi dengan 12? Habis. Hasil baginya 1. 7 apakah habis? 12 tidak habis dibagi dengan 7. 12 tidak habis dibagi dengan 8. Begitu. Pokoknya kalau yang tidak habis berarti dia itu bukan anggotanya. Oke. Jadi kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12 ini dia 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Yang bukan anggotanya misalnya 5. Nah, ini kan nggak habis dibagi dengan 12 nih. 12 tidak habis dibagi dengan 5, 7 juga sama, 8, 9, 10, 11. Jadi ini bukan anggotanya. Jadi kelompok di atas adalah himpunan. Nah, himpunan ya, karena jelas batasannya. Nah, karena apa? Ada batasannya. Katanya faktor dari 12. Nah, ini dia. Jadi ingat, yang dimaksud himpunan di dalam matematika dia ada batasannya. Nah, jadi yang disebut ada batasannya itulah yang disebut dengan jelas. Jadi harus jelas dia. Apabila dia memiliki batasan, maka itulah yang disebut dengan himpunan di dalam matematika. Oke, kita lihat yang berikutnya lagi. Kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Nah, apakah ini disebut himpunan yang berbadan tinggi? Oke, pengertian tinggi tidak jelas. Harus berapa sentimeter batasannya? Nah, ini nggak ada batasannya. Tapi kalau misalkan ditentukan, misalnya ada batasnya tadi, kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi 150 cm. Nah, itu dia jelas. Itu dia disebut himpunan ya. Tapi ini nggak ada keterangan batasannya. Nah, ya. Tingginya seperti apa kan nggak tahu sampai di mana batasan tingginya ya. Oke, jadi ini dia tidak jelas. Karena tidak jelas batasannya maka kumpulan tersebut bukan himpunan. Ya, contohnya misalnya lah kamu tinggi di kelasmu ada yang tingginya 150 cm, ada yang tingginya 160 cm. Nah, bagaimana yang dikatakan tinggi di sini? Dia tidak jelas ya. Ukuran tinggi yang 150 ini juga batasnya sampai bagaimana tingginya kan gitu. 160 juga tidak jelas dia ya. Oke, jadi ini tidak jelas, tidak ada batasannya. Oke, sekarang yang keempat. Kumpulan bunga-bunga yang indah. Pengertian indah tidak jelas. Harus berapa nilai batasan keindahnya? Nah, ini juga indah ini juga bukan merupakan kumpulan himpunan juga ini ya. Kumpulan bunga-bunga yang indah ini pengertian indah tidak jelas. Harus berapa nilai ke batasan indahnya. Nah, jadi ini juga bukan merupakan himpunan karena tidak jelas batasannya, maka kumpulan tersebut bukan himpunan. Jadi karena begini, kalau bunga yang indah ini kalau istilahnya kalau indah ini kan bisa mengatakan ada orang yang mengatakan bunga itu indah, ada juga yang mengatakan tidak. Jadi tergantung relatif orang yang menilai. Nah, jadi ini dua pilihan ini dia. Nah, jawabannya dia bisa dua jawaban. Kumpulan bunga-bunga yang indah. Bisa saja orang mengatakan bunga itu tidak indah. Bisa saja orang mengatakan bunga itu tidak indah. Bisa juga mengatakan indah. Nah, itu dia namanya tidak jelas.
Ya, jadi sama dengan yang mengatakan ini. Kumpulan siswa di kelasmu itu berbadan tinggi. Tinggi seperti itu, tinggi yang seperti apa? Nah, belum tentu orang yang mengatakan 150 itu orang itu sudah mengatakan tinggi. Ada juga yang mengatakan 150 itu sudah merupakan tinggi. Nah, jadi ini dua jawaban. Jadi ini yang disebut dia tidak jelas. Coba kita lihat tadi kembali ke bentuk yang ini. Nah, coba kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Nah, coba adakah yang mengatakan ini satu tidak faktor dari 12? Pasti semua mengatakan ini faktornya. Karena habis dibagi dengan 12. Ini juga habis dibagi 12. Nggak ada orang mengatakan 2 ini bukan faktornya. Nah, jadi itulah namanya jelas. Sama juga dengan yang ini tadi. Kumpulan hewan berkaki 4. Apakah ada orang mengatakan kerbau itu tidak berkaki 4? Nggak ada. Kan semua mengatakan kalau kerbau itu berkaki 4. Nah, itulah yang dimaksud dengan jelas. Jadi, saya rasa cukup jelas di sini pengertian himpunan ya. Jadi pengertian himpunan dalam matematika itu dia harus jelas ataupun istilahnya ada batasannya. Oke ya, paham ya pengertian di sini himpunan ya. Jadi ini tidak merupakan himpunan karena tinggi di sini tidak ada batasnya. 150 dikatakan tinggi, belum tentu orang mengatakan tinggi anak 150 itu sudah merupakan tinggi. Ada juga yang mengatakan 150 itu juga bukan tinggi. Oke, begitu juga dengan yang ini. Ada yang mengatakan bunga itu indah, ada juga yang mengatakan bahwa bunga itu tidak indah. Nah, ini jawabannya versinya lebih dari satu. Jadi kalau sudah mengatakan jadi jawaban sudah lebih dari satu, itu bukan merupakan himpunan di dalam matematika. Oke ya, paham ya? Oke, nah sekarang kita lanjut yang berikutnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke lambang himpunan. Nah, di dalam himpunan juga ada lambang-lambangnya ya. Oke, mari coba kita lihat yang bagian pertama ini. Himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, ingat, lambang kurung kurawal ini di dalam himpunan, ini dia bentuknya. Jadi di dalam himpunan menggunakan lambang kurung kurawal ya. Jadi lambang kurung kurawal ini di dalam himpunan ini dibaca himpunan. Jadi kalau kita berbicara himpunan, kita buat lambang kurung kurawal ini, kamu jangan bacanya kurung kurawal, bacanya himpunan ya. Karena ini merupakan lambangnya. Jadi jangan dibaca kurung kurawal, dibaca himpunan. Oke, kalau kita berbicara himpunan ya. Jadi dibaca dia himpunan. Oke, yang berikutnya, nama dari suatu himpunan menggunakan huruf kapital. Nah, nama dari suatu himpunan itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, jadi dia harus menggunakan huruf besar. Jadi nama suatu himpunan itu harus menggunakan huruf besar. Misalkan himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D. Nah, jadi harus menggunakan huruf besar dan seterusnya ini ya. Jadi A, B, C, D, E, F. Jadi menggunakan huruf abjad ya. Huruf abjad huruf besar ya. Jadi bisa disebut himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D dan seterusnya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini misalkan ini dibaca himpunan B. Nah, himpunan B itu sama dengan dalam kurung. Nah, ini dalam kurung ini, kurung kurawalnya ini dia baca himpunan ya. 1357. Dibaca himpunan B dengan anggota-anggotanya 1357. Oke, dibaca himpunan B yang anggota-anggotanya adalah 1357. Gitulah dia cara bacanya ya. Jadi kurung kurawalnya ini dibaca. Oke, ini namanya. B ini nama himpunan. Jadi jangan kamu buat di depan ini B kecil ya. Huruf B kecil sama dengan dalam kurung ini. Oke, itu salah penulisannya ya. Jadi himpunan itu harus huruf besar di depan. Oke, harus huruf besar. Nah, apabila penulisan anggota-anggotanya tidak boleh huruf besar. Kalau misalkan huruf di dalam, misalnya A, B, C, D, anggota-anggotanya misalnya huruf A, B, C, D misalnya. Itu harus huruf kecil. Jadi kalau anggota harus huruf kecil, kalau huruf ya. Tapi kalau dia himpunan dia harus huruf besar. Oke, itu yang kedua ini. Sekarang yang berikutnya. Lambang untuk menyatakan anggota. Nah, untuk menyatakan anggota ini kan anggota nih. Anggota himpunan B. Anggota-anggotanya 1357 itu ya. Nah, penulisan anggota itu dia selalu dilambangkan dengan bentuk ini lambangnya. Lambang untuk menyatakan anggota suatu himpunan adalah ini dia. Seperti huruf E. Tapi sebenarnya bukan E. Ya, bentuknya seperti inilah. Oke, penulisannya seperti ini ya. Ini dibaca, ini anggota. Oke, ini dibaca anggota. Jadi lambangnya seperti ini ya. Lambang untuk menyatakan anggota ini dia. Oke. Nah, ini dibaca anggota. Dan lambang misalkan bentuknya seperti ini juga, tapi ada garisnya. Ada garisnya dia, dipotong gitu huruf lambang anggota ini dibaca bukan anggota. Nah, jadi kalau ada lambang garisnya lagi, itu dibaca bukan anggota ya, bukan anggota himpunan. Dan dalam suatu himpunan tidak boleh terdapat anggota yang sama.
Nah, maksudnya begini, dan dalam suatu himpunan tidak boleh terdapat anggota yang sama. Maksudnya kalau ada yang sama, dia dihitung sekali aja. Misalkan ini 1, 3, 3. Nah, itu tiganya itu ditulis sekali aja, walaupun tiganya ada 3 di sini misalnya. 1, 3, 3. Nah, itu hanya sekali aja nanti ditulis. Baru misalnya 5, 5 lagi, walaupun ada 3 tapi ditulis sekali aja. Nah, itu maksudnya ya. Dia hanya berlaku sekali aja ditulis, walaupun dia berulang dia anggota-anggotanya di dalam anggota himpunan yang ada di dalam ini ya. Misalnya sini lagi 7,77, dia penulisannya tetap sekali 7-nya ya. Tidak boleh dia penulisannya berulang ya. Oke, penulisannya kalau misalnya kan dia ditanya berapa anggota 7, itu dia sekali aja. Oke ya. Jadi dalam suatu himpunan tidak boleh terdapat anggota yang sama. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, lalu yang berikutnya, lambang untuk menyatakan anggota suatu himpunan. Nah, ini lambang untuk menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Kalau ini tadi menyatakan lambang anggota, beda ya. Kalau hanya ditanya satu anggota B, nah, misalnya gitu. Tapi kalau misalkan banyaknya, ini ada kata banyaknya. Lambang untuk menyatakan banyaknya anggota ada kata banyaknya lagi ya. Oke, ini kita lihat ada kata banyaknya ya. Lambang untuk menyatakan banyaknya anggota. Kalau tadi kan menyatakan anggota saja. Ini banyak anggota suatu himpunan, ini lambangnya. Ini ya. Ini harus N kecil, baru dalam kurung A. Nah, ini harus huruf besar. Nah, ini N kecil, ini huruf besar. Ini N kecil, ini huruf besar. Oke, jangan nanti ini kamu bikin huruf besar. Ini huruf besar N-nya ya, N-nya. Ini jangan jadi huruf kecil. Jangan jadi terbalik. Ini dibaca banyaknya anggota himpunan A. Nah, begitu pengertiannya ya. Ini dibaca banyaknya anggota himpunan R. Ini dibaca banyaknya anggota himpunan K. Oke, jadi ini menyatakan banyaknya anggota himpunan K. Untuk menyatakan banyak anggota himpunan K. Oke, ini menyatakan banyak anggota himpunan R. Ini banyak anggota himpunan A. Ini banyak anggota himpunan R. Ini banyak anggota himpunan K. Oke ya, begitu dia ya pengertian cara lambang-lambangnya ya. Oke, contoh untuk lebih paham, mari kita lihat. Nah, ini diketahui misalkan anggota himpunan A. Nah, ingat, ini harus huruf besar, jangan menggunakan huruf kecil. Kalau kecil dia salah ya. Jadi A sama dengan anggota-anggotanya. Nah, ini dibaca himpunan. Himpunan A dibaca ya. Ini himpunan A dibaca, himpunan A adalah, nah sama dengannya dibaca sama dengan adalah himpunan A adalah, nah sama dengannya dibaca adalah ya. Anggotanya 2, 3, 5, 7, 9. Nah, maka penulisannya kalau dalam bentuk lambang pakai anggota begini, ini 2. Nah, bentuk beginilah ya, kita baca A gini dibaca 2 anggota A gitu di lambangnya. Nah, oke, ini dibaca berarti 2 anggota A ya. Ini dibaca 3 anggota A. Ini dibaca 7 anggota A. Nah, karena dia anggotanya ada semua di sini. Nah, sekarang 6. 6 bukan anggota A dibacakan. Nah, ini ada garisnya. Apakah ada angka 6 di sini? Enggak ada. Nah, 2 kan anggota A nih. 3 anggota A, 7 anggota A. Nah, apakah 6 anggota A? Enggak. Tidak ya, enggak ada anggotanya ya. Nah, jadi ditulis 6 bukan anggota A. Oke, paham ya? Oke, nah sekarang kita lihat yang contoh berikutnya. Contoh 2, diketahui himpunan R. Nah, tengok ya, huruf besar juga ya. Nah, tidak boleh huruf kecil. Oke, huruf besar. Oke, himpunan R dengan anggotanya 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Oke, katanya nyatakan himpunan R ke dalam bentuk lambang notasi banyaknya anggota himpunan R. Nah, ini sekarang ke bentuk banyaknya anggota himpunan R. Kalau yang tadi lambang notasi anggota himpunan R saja. Misalnya contohnya begitu ya. Ini ada banyaknya anggota, berarti banyak anggotanya ya. Ini dia penulisannya, jawab. Nah, ini dia. Jadi penulisannya kalau menyatakan banyaknya anggota, dia pakai bentuk seperti ini ya. N dalam kurung R itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, anggotanya ada 6. Jadi dibaca banyaknya anggota himpunan R adalah 6. Oke ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang contoh yang berikutnya, contoh 3. Nah, ini A. Nah, ini himpunan lagi ya. Harus huruf besar ya. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. Pertanyaannya, tentukan. Nah, jadi walaupun lambangnya begini berarti artinya kamu bacanya begini. Tentukan banyaknya anggota himpunan A. Nah, gitu dia ya. Tentukan banyaknya anggota himpunan A. Karena ini kan tadi dibaca banyaknya anggota himpunan A. Kan gitu ya. Seperti yang ini tadi. Nah, banyaknya anggota himpunan A, banyaknya anggota himpunan R, banyaknya anggota himpunan K. Begitu dia ya. Oke.
Nah, A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 7. Nah, coba kamu tentukan dulu banyak anggota himpunan A ini. Oke, setelah disusun anggota himpunan A itu yang kurang dari 7, bilangan asli kan dimulai dari 1 ya. Bilangan asli katanya ya, bilangan asli anggotanya dimulai dari 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, katanya kurang dari 7 bilangan aslinya. Berarti sampai 6 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyak anggotanya ini, berarti banyak anggota A ada 6. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, ini dia N kecil dalam kurung A sama dengan 6. Oke, seperti itulah dia untuk menentukan banyaknya anggota himpunan A dan menentukan lambang anggota dan lambang himpunan juga ya. Oke, pemahaman untuk mengenai himpunan demikianlah dulu. Oke, semoga materi ini bisa dimengerti, bisa dipahami oleh anak-anak semua. Oke, nah ini di sini ada soal yang perlu kamu kerjakan biar materi apa yang sudah kita bahas biar bisa mengerti apa yang sudah disampaikan ya. Nah, ini pertanyaan soalnya adalah tentang di antara kumpulan berikut manakah yang termasuk merupakan himpunan katanya dan yang bukan himpunan. Oke. Ini nyatakan pernyataan berikut benar atau salah. Ini menyatakan anggota atau bukan anggota gitu ya. Nah, oke, ini coba dikerjakan dulu. Nah, oke, anak-anak bisa ya dipahami materi ini. Oke, terima kasih nak atas perhatiannya. Oke, salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih.